Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di madrasah, yaitu Bapak Irham MAPDI dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Salsa Nur Fadilah, kelas reguler B, program studi pendidikan agama Islam dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu membedah satu buku materi agama Islam PAI di sekolah, dan di sini saya kebagian di kelas 12 SMA. Dan ini untuk buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 SMA. Pembahasan buku. Dalam pembahasan buku ada isi judul bukunya, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 12. Penulis buku yaitu oleh Dr. Haji Ahmad Soleh Dimyati MM. Tahun terbitnya 2013. Penerbit PT Erlangga. Di buku ini terdapat 304 halaman. Metode belajar dalam buku ini yaitu yang pertama qiraah, membaca, yang kedua memahami, yang ketiga merangkum, keempat yaitu presentasi, dan yang terakhir latihan soal. Bab secara garis besar. Di dalam buku ini ada 11 bab yang mengenai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk bab yang pertama yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang kita meyakini adanya hari akhir. Semangat kita untuk beribadah, bahwasannya dunia ini tidak kekal, dan yang kekal itu ialah hari kiamat. Di akhirat nanti bakal ada nanti bakal ada hari kiamat di mana bumi ini, dunia ini akan hancur beserta isinya, dan yang tempat yang kekal ialah akhirat. Di dalam yakini hari akhir ini termasuk rukun Islam yang kelima. Hari akhir menurut Al-Quran yaitu ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Bab 2 yaitu meyakini qada dan qadar. Kita meyakini adanya qada dan adanya qadar, adanya takdir dari Allah. Kita wajib beriman bahwasannya kita meyakini bahwasannya takdir dari Allah itu ialah nyata, dan yakin bahwasannya takdir dari Allah itu yang terbaik untuk hambanya, takdirnya. Macam-macam takdir itu ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dan yang selanjutnya di bab 3 ada menghidupi nurani dengan berpikir kritis. Yang dimaksud dalam bab ini ialah kita berpikir kritis beragam oleh para pakar, yaitu dengan berpikir cerdas, tidak sembarang berpikir, tidak seperti halnya kayak kita mengkritik ya gitu, mengkritik orang misalnya ada yang salah, kita tidak asal ngomong saja, tidak asal bicara, tetapi kita berpikir terlebih dahulu gimana nih solusinya. Terus kayak menyelesaikan masalah itu berpikir secara kritis itu gimana nih kita akhirnya ujungnya masalahnya keluarnya dari mana gitu, kita cari jalan keluarnya. Itulah orang yang berpikir kritis dengan kecerdasan, dengan akal. Dan yang selanjutnya itu ada bab 4 tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Di sini bersatu dalam keragaman, banyak keragaman ya, banyak ragam dan suku, terus perbedaan, banyak sekali manusia itu penuh dengan banyak perbedaan, beda-beda sifat, beda-beda beragam, tapi kita tetap satu, tetap saling tolong menolong, karena itu sudah tugasnya manusia. Dan di dalam bab 4 ini dia menjelaskan juga bahwasannya mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah itu termasuk demokrasi. Misalnya kayak kita memilih ketua RT, ketua lembaga. Untuk RT itu apa? Rukun tetangga. Hidup kita harus rukun dengan tetangga. Jadi kita memilih kepalanya gitu.
bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang ke bab 5 yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Syukur itu apa? Syukur itu ialah kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Jangan pernah kita sehari tidak pernah bersyukur. Setiap waktu pun kita harus bersyukur karena kita bisa napas, masih bisa makan, masih bisa segalanya gitu. Kita masih bisa hidup di dunia ini. Kita harus tetap bersyukur karena nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan. Ada dalam surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi kita nggak boleh dusta, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa dikasih melihat, walaupun setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Di dalam kekurangan manusia pasti ada kelebihannya, dan dalam kelebihan manusia pun itu semua pasti ada hikmahnya. Dan dalam ini, di dalam bab ini kita itu diajarkan oleh Allah bersyukur kepada Allah. Tentang cara kita bersyukur itu dengan apa? Sholat. Kita harus bersyukur dalam sholat itu. Kalau kita merasa sudah tidak sholat, bersedekah, zakat, kita itu udah sombong. Padahal semuanya itu milik Allah dan kembali lagi kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kita kembali. Terus yaitu bab 6 tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Apa sih itu ihsan? Ihsan itu apa ya? Gitu kan, banyak orang yang pasti bertanya. Pengertian ihsan itu dari sisi kebahasaan itu, ihsan berasal dari kata fi'il, yaitu hasuna yahsunu hasanan, yang artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, qala anta abadallahi kanaka tarahu fa ilam takun turahu fa innahu yaraka. Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Ya, jadi kita harus yakin, kita harus beriman dulu nih. Awalnya kita orang Islam, terus kita harus beriman kepada Allah. Dari tingkatan iman itu ada ihsan. Jadi kita sudah yakin kalau ketika kita sudah menjadi ihsan, berarti kita sudah yakin dengan kekuasaan Allah gitu. Kita sholat bukan semata-mata ingin ingin dipandang oleh orang. Wah, ini ahli ibadah ya, wah ini ahli sodako, kita menolong gitu. Bukan, tapi kita seolah Allah itu melihat kita gitu. Saya hanya cinta kepada Allah. Jadi apapun yang saya lakukan itu atas ridho Allah gitu. Mungkin itu yang masuk dengan ihsan ya. Ihsan itu kan banyak sekali, misalnya ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah. Yaitu dengan apa? Beribadah kepada Allah. Terus ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah itu kepada siapa yang paling utama? Kepada orang tua. Karena ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Terus kepada sahabat korib, kerabat kartib, itu yaitu seperti bentuk ihsan kepada mereka, menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. Gak boleh memutuskan silaturahmi itu. Jadi barang siapa yang suka bersilaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya. Jadi kita harus terus bersilaturahmi gitu. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi, karena kalau kita memutuskan silaturahmi, nanti Allah itu membenci kita. Karena Allah itu tidak suka dengan hambanya yang memutuskan silaturahmi sesama makhluknya. Terus ihsan kepada anak yatim. Apalagi anak yatim ya, yang sudah tidak mempunyai bapak atau ayah piatu pun yang sudah tidak memiliki ibu dan ayah gitu. Kita harus ihsan, berbuat baik kepadanya. Terus ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, kepada pekerja, kepada karyawan, kepada semua manusia. Kita tidak boleh memilih, mau dia kaya, mau dia apa, kita harus tetap berbuat baik. Dia mah kaya, ngapain dibantu? Enggak. Kita harus, walaupun dia kaya, belum tentu dia tidak memiliki kesusahan. Semua orang pasti memiliki kesusahan, jadi kita bantu. Yaitu yang selanjutnya bab 7, indahnya membangun magligir rumah tangga. Masya Allah, di dalam Islam ini indahnya membangun magligir rumah tangga ini, dalam Islam ini mensyariatkan
pernikahan. Kenapa Islam mensyariatkan pernikahan? Karena dalam menempuh kehidupan seseorang memerlukan pendamping. Kan Allah juga di Al-Quran sudah menjanjikan ya, kalau misalnya kalian itu berpasang-pasangan. Nah, jadi terus hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Nikah merupakan fitrah, karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri kayak LGBT, seks kayak gitu ya. Allah itu sangat melarangnya. Kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Jadi kita harus menahan hawa nafsu sebelum nikah gitu. Karena sesudah nikah pun harus tahan hawa nafsu, karena godaannya bukan kepada istri tapi kepada orang lain gitu. Islam itu mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip pernikahan. Dalam Islam ada pernikahan itu mengumpulkan, nikah itu mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Nah, nikah itu diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Nikah yang berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di Islam pun diajarkan hak seorang istri seperti apa dan hak seorang suami seperti apa. Jadi nggak ada yang misalnya kayak suami itu lebih berat ininya, enggak, sama semuanya memiliki haknya masing-masing gitu. Ya, enaknya jadi suami kayak gini, enaknya jadi istri dia tinggal di rumah aja. Tidak, padahal sama aja. Suami tugasnya itu apa, istri tugasnya apa, sama-sama punya tugas. Maupun berat itu ringan, itu gimana orang yang menjalaninya. Tujuan pernikahan itu untuk apa? Tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Terus abis itu di bab 8 meraih berkah dengan mawaris. Meraih berkah dengan mawaris. Di sini terdapat apa itu mawaris? Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah saja ya, tapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nah, jadi Allah juga di sini mengajarkan tentang hak ahli waris. Ketika kita meninggal bisa dibilang wakaf gitu ya, warisan gitu. Islam itu mengajarkan, dan pembagian warisnya juga Islam pun mengajarkan. Nah, hukum mawaris, hukum ahli waris gimana, terus pendapatan bagi anak segini berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, saudara perempuannya berapa, seperti itu. Terus syarat-syarat mendapatkan warisan di Islam itu diajarkan. Nah, di bab 9 yaitu tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Rahmat Islam bagi Nusantara itu yang dimaksud ialah menghargai jasa para pahlawan. Kita harus menghargai jasa pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syariah Islam. Menghargai jasa pahlawan, terus kayak berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam. Nah, kita harus mengetahui rahmat Islam bagi Nusantara itu kita menghargai pahlawan ketika zaman jahiliyah sebelum Islam menang, zaman penjajahan. Kita harus mengetahuinya itu. Kita harus mempelajari tentang itu. Terus di bab 11 yaitu di bab 10 rahmat Islam bagi alam semesta. Rahmat Islam bagi alam semesta. Rahmat Islam bagi alam semesta itu kita menyayangi alam, keindahan alam, keindahan ciptaan Allah semuanya. Kita harus menyayanginya, mengasihinya, merawatnya alam tersebut. Dan bab 9 dan di bab 11 yaitu memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Kita terus belajar menjadi yang terbaik. Kita jangan sampai menjadi manusia yang merasa sudah semuanya cukup gitu. Kita kalau bisa kurang dengan ilmu, kurang, masih terus ingin mencoba sampai jangan merasa puas gitu dengan hasil segitu. Masih terus ingin belajar. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci di bab 1 yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelumnya sudah tahu kan pengertian makna iman kepada hari akhir itu?
apa itu hari akhir sudah tahu kan, yang bisa dimaksud hari kiamat. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dan disebut juga hari pembalasan di dalam surah Al-Fatihah. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut dengan isinya dan berakhir kehidupan semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga bisa disebut juga hari kiamat, yang mana kita kenal di rukun Islam, rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus percaya bahwasannya ada hari akhir, karena kita hidup di sini tuh nggak kekal. Bukti-buktinya tidak menunggu tua dulu untuk meninggal, untuk berada di akhirat. Tapi ada yang masih bayi sudah meninggal gitu. Jadi usia itu tidak ada yang tahu, takdir itu tidak ada yang tahu. Itu rahasia ilahi. Kita yang menjalankan di dunia ini untuk mencari bekal. Ibaratnya kayak kita ingin hidup nih, bertahan hidup dengan mencari apa? Mencari uang, mencari makan. Sama halnya dengan hari akhirat, kita ditempatkannya di mana? Posisi kita di tempat yang lebih tenang, lebih enak, atau yang lebih kejam. Itu tergantung amalan kita, apakah baik, apakah buruk. Di selanjutnya itu ada hari akhir menurut Al-Qur'an. Nah, hari akhir, jadi di sini hari akhir menurut Al-Qur'an itu atau hari kiamat dibagi menjadi dua ya, yaitu kiamat sugro yang bisa disebut kiamat kecil, dan kiamat kubro yaitu bisa disebut juga kiamat besar. Apa itu kiamat sugro? Adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal. Di kiamat sugro itu kematian semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah berjanji, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, sebelum terjadinya kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Terdapat di surat Ar-Rum. Alam barzah itu apa sih? Yaitu alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, pada masa itu roh manusia sudah menyadari atas kebenaran janji Allah. Nah, contoh dari kiamat sugro itu seperti apa? Seperti tanah longsor, gempa yang sudah kita alami ini tuh udah termasuk kiamat sugro ya. Terus sudah ditinggal dengan para orang-orang alim, orang-orang ulama, para ulama itu meninggalnya para ulama itu udah termasuk kiamat sugro. Nah, peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati ialah fitnah kubur, dan ada siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur itu ialah beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal, yaitu tentang apa? Tuhannya, man robbuka, siapa agamanya, terus mana biuka, maimanuka, makiblatuka, gitu. Itu yang termasuk nanti akan dipertanyakan di dalam kubur. Nah, terus siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur. Kalau siksa kubur itu bagi manusia yang banyak amalan buruknya, itu disiksa di kuburnya. Tapi kalau ketika di dunianya dia berbuat baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Itu akan ditempatkan di surga. Nah, yang sekarang yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Seluruh kehidupan makhluk dan hancur lemburnya alam semesta. Datangnya hari kiamat, itu kiamat kubro, kiamat besar. Datangnya malaikat Israfil turunnya untuk meniup sangkakala. Ketika sudah malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, datanglah di hari kiamat itu. Karena Allah berjanji di surah At-Takwir, bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu syuyirat wa idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idal jibalu syuyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi ketika itu semua berarti sudah hancur semua isi bumi dan isinya. Bumi dan isinya itu berarti sudah datangnya hari kiamat, yaitu bisa dibilang kiamat besar. Nah, B, periode hari akhir.
Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, dan mulailah manusia menjalani tahapan kehidupannya baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut ialah yaumul ba'ats, yaumul hasyar, buku catatan, yaumul hisab dan mizan, asyirah, yaumul jaza, balasan perbuatan baik itu dengan surga dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Apa yang dimaksud dengan yaumul ba'ats? Di sini saya akan menjelaskan yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Nah, di sanalah nanti ada hari kebangkitan. Proses kebangkitan itu seluruh makhluk dalam kubur, yaitu pada hari itu mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahunya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan selama di dunia. Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka pada mereka, padahal mereka sudah melupakan dan Allah SWT menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kita lupa nih apa yang kita lakukan di dunia, tapi Allah tuh maha mengingat, Allah maha menjaga ingatannya. Jadi Allah itu memiliki malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Itu amal-amal itu tidak akan hilang, akan tercatat dari kita awal kita melihat dunia sampai kita dari kita melihat dunia sampai kita menutup mata untuk mengakhiri dunia. Terus yaumul hasyr, apa itu yaumul hasyr? Yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat luas, yaitu apa? Padang mahsyar. Di padang mahsyar ini tempat berkumpulnya manusia, semuanya berkumpul setelah Allah bangkitkan semua, terus semua manusia ini berkumpul di padang mahsyar semua. Nah, setelah itu ada buku catatan. Buku catatan, setiap manusia itu memiliki buku catatan. Ya, dia dipegang oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi kita nggak bisa tuh 1 menit pun itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, jadi hati-hati kalau dalam melakukan segala sesuatu itu kita harus pikirkan baik-baik. Misalnya kita melakukan ini ya, gimana ini hukumnya? Gimana nanti kita pertanggungjawabkannya? Ya, hati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Terus yaitu ada yaumul hisab dan mizan. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab itu hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Nah, segala dosa besar dan kecil dihitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Mulut tidak berbicara, hidung bisa berbicara, mata bisa berbicara. Saya selama di dunia diperintahkan untuk melihat ini, melihat itu. Jadi mulut bisa berbohong, tapi mata tidak bisa berbohong. Tangan pun nanti berbicara, saya selama di dunia dipakai ini. Kaki pun sama, saya di dunia selama ini dipakai untuk melangkah ke sini. Gitu. Apa itu asyurat? Asyurat ialah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jadi walaupun saya belum mungkin untuk melewati jembatan ini, belum merasakan juga di akhirat, tetapi saya belajar di mana di jembatan ini katanya pasti itu kita menuju surga itu ada jembatan, itu jembatannya itu 1 helai rambut saja, hanya 1 helai rambut kita, begitu tipisnya, dan di bawahnya itu neraka. Ketika kita menuju surga, di bawah jembatannya itu neraka. Apabila amalan kita tidak sampai ke surga, berarti kita jatuh ke neraka. Misalnya kita nih udah dikit 1-2 langkah lagi nih ke surga, tapi amalan kita udah sampai situ, berarti kita jatuh ke neraka. Nauzubillah min zalik ya. Semoga amalan baik itu lebih banyak daripada amalan buruk. Dan selanjutnya yaitu balasan perbuatan baik di surga. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, maka ia akan mendapatkan hadiah. Nah, apabila dia mendapat keburukan, maka ia akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Kalau kita misalnya dihisab melalui timbangan, mereka diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Apabila kita banyaknya amal perbuatan yang baik, ya insya Allah kita akan masuk surga. Dan apabila kita melakukan amal yang buruk, ya insya Allah kita akan masuk neraka gitu. Jadi apa yang kita tanam di dunia itu akan bertumbuh nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya yaitu pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Nah, ini tuh lebih penting ya, pokok-pokok keimanan kita pada hari akhir. Kita harus meyakini bahwasannya hari kiamat itu ada dan kita pun akan merasakannya hari akhir. Tapi jangan nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kita merasakan hari kiamat itu. Karena ketika hari kiamat itu berarti itu orang-orang yang sangat kafir.
Karena sebelum kiamat Allah itu akan mengambil orang-orang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang ihsan. Kalau kita tidak termasuk orang-orang itu, berarti kita termasuk orang-orang kafir yang akan mati di hari kiamat nanti. Nauzubillah min zalik. Jadi di pokok-pokok keimanan pada hari akhir itu yang pertama ada fitnah kubur. Fitnah kubur setelah manusia mengakhiri kehidupannya di alam dunia ini. Kedua yaitu kiamat. Kiamat itu tanda-tandanya peristiwa hari kiamat diawali dengan beberapa tanda yang dilukiskan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sudah tidak bisa. Al-Quran itu sudah tidak ada bacanya berarti kalau sudah kiamat. Yang ketiga itu ada kebangkitan. Setelah kiamat itu adalah kebangkitan. Setelah kiamat tiba, saatnya manusia dibangkitkan dari kuburnya. Seperti tadi di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dan yang keempat yaitu berkumpul. Setelah manusia dibangkitkan lalu dihimpun di padang mahsyar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dikumpulkan nih. Terus dikasih lihat kepada semua orang kegiatan apa yang kita lakukan di dunia. Bagaimana tidak malu? Banyak bukan beribu lagi, udah puluhan. Ini semua makhluk Allah itu berkumpul di situ. Masya Allah ya, kita lihatkan jangan sampai kebanyakan yang buruk daripada yang baik. Dan yang kelima itu perhitungan. Nah, hisab. Nah, akan dihisab. Pada masa ini semua manusia menanti keputusan hakim semesta alam. Kalau kita ada keputusan penghitungan tentang keadilan, sama di akhirat pun ada nanti tentang amal-amal kita. Dan selanjutnya sirat. Sirat itu jembatan. Tadi saya sebutkan nanti kita akan melewati jembatan. Nah, ketika jembatan itu sama dengan diperhitungkan, nanti amalan kita seperti timbangan misalnya ya. Misalnya sudah cukup 2 kilo segini gitu. Amalan kita pun wah ternyata yang baiknya cuma segini, kebanyakan buruk, kita langsung jatuh ke neraka. Yang ketujuh surga dan neraka. Nah, tadi yang telah dijelaskan, surga bagi perbuatan yang baik, neraka bagi perbuatan yang buruk. Jadi apa yang kita tanam nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan tumbuh di akhirat nanti. Dunia itu ibarat kita, kata saya juga kayak kita mau makan. Kita harus apa sebelum mau makan? Harus punya apa? Sama hal seperti kita mau misal kita meninggal, kita harus punya apa? Harus punya bekal. Bekal apa yang kita harus bawa? Ya bekal kebaikan. Tuh. Kita harus berbuat baik. Jangan nggak apa-apa nih, orang bagaimanapun ke kita jangan membalasnya. Perbuatan baik itu tidak meminta balasan. Dengan kita berbuat baik harus ikhlas, supaya kita tidak sampai meminta balasan. Udah nggak apa-apa, kita lillahi ta'ala saja melakukannya. Dan selanjutnya hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ialah rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh umat Islam. Segala perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi hati-hati dalam kita melangkah. Kaki kita melangkah, ikut kita melangkah, walaupun di dunia dia tidak bisa berbicara, tetapi di akhirat nanti dia akan bisa berbicara. Dia akan bisa berbicara bahwasannya dia di dunia dipakai buat ini. Tangan dia pun akan berbicara. Terus perut dia menelan makanan yang halal atau haram gitu. Mulut, lidah dia pun berbicara. Saya sering merasakan makanan-makanan yang tidak halal. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertimbangkan nanti di akhirat nanti. Hikmah beriman kepada hari akhir yaitu 1. Munculnya rasa kebencian yang sangat mendalam kepada kemaksiatan. Kita menjauhi, kalau bisa takut dengan maksiat itu, takut sekali. Kita tuh melakukan itu seakan-akan Allah itu ada di samping kita. Allah itu selalu ngelihat kita. Kayak terwujud aja. Oh iya, jangan ada orang. Walaupun nih ada kita, ada duit nih 100.000 nggak ada orang gitu. Itu termasuk maksiat ya, itu mencuri gitu, nggak boleh. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat. Yang ketiga, tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Kita semata-mata beribadah kepada Allah, semuanya kepada Allah, mencari ridha Allah. Yang keempat, termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang dibilang beramal baik dengan ikhlas itu yang tidak berbicara. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi jangan sampai kita pengen dipandang dengan orang itu baik, pengen dipandangnya, wah ini orangnya dermawan ya, ini orangnya baik banget, ini orangnya ahli ibadah. Tapi semenjak itu dia sholatnya juga hanya pengen dipandang, bukan karena Allah. Itu sama saja
dia melakukannya tidak ikhlas. Kita harus dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu misalnya kita memberi, orang itu tidak memberikan lagi, ya udah tidak apa-apa. Anggap saja kita bersedekah kepada dia, Allah yang membalasnya nanti. Allah itu ketika kamu mengamalkan satu kebaikan, Allah akan balas lagi dengan 1000 kebaikan gitu. Jadi jangan takut. Kita berselawat sekali aja, Allah dan Nabi pun akan terus berselawat kepada kita 100 kali, 1000 kali. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Terus yang kelima, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Jadi kita nih banding-bandingin nih, seolah-olah kita nggak yakin kalau bahwasannya emang kita tuh bakal kekal di akhirat gitu. Kita bakal akan merasakan hidup di hari akhir nanti gitu. Nah, jadi kita harus yakin bahwasannya kita semua akan mati dan kita tidak kekal gitu. Yang kekal kan hanya Allah. Nah, mungkin dari materi sini, dari materi yang saya ambil ini, yang saya bedah ini, yang saya baca bukunya, ada kritik dan sarannya. Kan setiap manusia pun ada kekurangan dan ada kelebihan, dan ini pun mungkin ada kekurangannya dan ada kelebihannya juga di dalam buku ini. Kritik saya terhadap buku ini ialah kurangnya contoh cerita yang dapat diambil oleh siswa. Jadi di buku ini kurang pelajaran, di mana di sini hanya ditulis saja dalilnya tanpa ada contoh seperti apa. Jadi definisinya pun kurang, penjelasannya pun, ceritanya definisinya pun emang kurang gitu, kurang terlalu ini apa ya namanya, kurang terlalu rinci, banyaknya dalil tanpa contoh cerita dan penjelasannya seperti itu. Jadi dalil saja, nggak ada penjelasan dalam ayat ini dijelaskan tentang ini tidak. Jadi kitanya pun kalau misalnya belum memahami dengan benar, kita takutnya jadi salah langkah. Saran saya diharuskan ada contoh cerita atau hikmah yang ada di setiap ayat, supaya murid dan siswa itu dapat memahami dan dapat memotivasikan diri. Oh cerita ini, oh tentang ini masa jahiliyah dari nabi ini gitu. Jadi di buku ini harus lebih, saran saya contoh dan hikmahnya harus lebih didetailkan lagi, dijelaskan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron ala ihtimamikum, selamat menonton dan selamat memahami. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.